Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa dimulai dalam hati. Berdoa selesai. Baik anak-anak, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik Bu Guru. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita mulai pelajarannya, mari Bu Guru akan absen dulu ya. Siapa yang hari ini yang masuk? Oke, yang pertama yaitu Siti Wasaat Mustafa Kopudroma. Hadir Bu. Oke. Selanjutnya Ahmad Fuad. Goib. Oh, hadir. Oke. Ainur Rafiq. Hadir. Oke. Yang terakhir yaitu Baidah Dewi. Hadir. Oke, semua hadir, semuanya masuk ya hari ini. Ya. Alhamdulillah. Oke. Sebelum kita mulai, kita review dulu pelajaran yang kemarin yaitu tentang haji. Ada yang tahu haji itu rukun Islam yang keberapa? Nggak tahu Bu. Keberapa? Kelima. Kelima. Coba kita pelajari rukun Islam ada 5. Yang pertama, yang kedua, Sholat. yang ketiga, Zakat. yang keempat, Puasa. puasa, yang kelima, haji. Untuk yang pertama yaitu haji. Maksud kita pelajaran. Yang pertama adalah haji, kita pelajaran yang pertama. Baik. Haji berasal dari bahasa Arab yang artinya menyengaja atau menuju. Maksudnya di sini adalah sengaja mengunjungi Baitul Ka'bah di Mekah untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Haji ini pada waktu tertentu dan dengan cara tertentu, secara tertib. Ada yang tahu haji, puncak haji itu pelaksanaannya pada tanggal berapa? 9 Dzulhijjah. Iya, betul. Dan yang seterusnya yaitu haji menurut istilah adalah sengaja mengunjungi Ka'bah dengan niat beribadah pada waktu tertentu dengan syarat-syarat dan dengan cara-cara tertentu pula. Di sini dengan pengertian haji sudah jelas? Apakah sudah jelas atau belum? Sudah. Oke, yang selanjutnya yaitu hukum haji. Tadi kan di awal Bu Guru sudah tanya, haji itu rukun Islam yang kelima. Di sini rukun Islam yang kelima. Hukum melaksanakan ibadah haji di sini adalah wajib bagi yang mampu. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 97, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya mengerjakan haji adalah kewajiban manusia kepada Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari atau kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Dari hukum haji ada yang perlu ditanyakan? Tidak. Selanjutnya yaitu syarat dan rukun haji. Di sini ada syarat wajib haji dan ada syarat sah haji. Sini berapa?
Ya, di sini bisa dilihat yaitu syarat wajib haji. Yang pertama adalah Islam, harus beragama Islam. Yang kedua adalah berakal atau tidak gila. Yang ketiga adalah balik. Dan yang keempat ada muhrimnya. Dan yang kelima mampu. Mampu di sini dalam arti mampu biaya, mampu dalam segala hal, kesehatan, keamanan, dan nafkah bagi keluarga yang ditinggalkannya. Terus selanjutnya yaitu syarat sah haji. Yang pertama adalah Islam, yang kedua balik, dan yang ketiga berakal, dan yang keempat merdeka. Di sini ada yang perlu ditanyakan? Ada. Apa ya? Silakan. Balik itu apa, Bu? 3, 2, 1, go. Di sini balik ya. Balik itu bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Bisa dipahami? Bisa. Oke, yang selanjutnya adalah rukun haji. Di sini rukun haji ada 6. Yang pertama Kita konek. ya, bisa dilihat di sini. Yang pertama adalah ihram. Ihram di sini yaitu niat mengerjakan ibadah haji atau umroh yang ditandai dengan mengenakan pakaian ihram yang berwarna putih gitu loh, ya. Dengan membaca lafaz labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Terus dan yang kedua adalah wukuf. Wukuf di sini hadir di padang Arafah. Di sini pada tanggal 9 Zulhijjah. Dan yang ketiga adalah tawaf. Tawaf di sini berputar-putar keliling Ka'bah. Itu namanya tawaf. Dan yang keempat adalah sa'i. Sa'i di sini berlari-lari kecil antara Bukit Sofa ke Bukit Marwah. Dan yang kelima adalah tahallul. Tahallul ini adalah mencukur atau memotong rambut
kepala sebagian atau seluruhnya, minimal 3 helai rambut. Dan yang keenam adalah tertib. Tertib itu berurutan ya, dari pertama sampai kedua, 3, 4 sampai ke-5 itu harus berurutan, jangan dibencong-bencong. Iya. Sudah jelas di sini? Sudah. Sini yang selanjutnya adalah jenis haji. Hapus dulu ya. Ini jenis haji. Jenis haji di sini ada 3, yaitu haji tamatu, haji ifrat, haji qiran. Oke. Untuk yang pertama yaitu haji tamatu. Haji tamatu di sini yaitu melaksanakan umroh terlebih dahulu, baru kemudian melaksanakan haji. Dan yang kedua yaitu haji ifrat. Haji ifrat di sini adalah berihram dan berniat dari nihat hanya untuk haji, berarti dia itu hanya semata-mata untuk haji, tidak umroh. Dan yang ketiga yaitu haji qiran, yaitu melaksanakan haji untuk umroh dengan 1 kali ihram. Jadi 1 kali ihram dia langsung melaksanakan umroh dan haji sekali. Begitu. Dari materi haji ada yang perlu ditanyakan, yang kurang jelas? Oke. Kita lanjut ke materi selanjutnya ya. Yang selanjutnya adalah zakat. Ini bisa dihapus? Bisa. Zakat, pengertian zakat di sini menurut bahasa artinya tumbuh, suci dan berkah. Sedangkan menurut istilah, zakat adalah pemberian yang wajib diberikan dari harta tertentu menurut sifat-sifat dan ukuran pada golongan tertentu. Sedang di sini hukum zakat. Hukum zakat di sini wajib ya, atau zakat sebagai salah satu dari 5 rukun Islam yang disebutkan di dalam Al-Quran. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Quran, sunnah Rasulnya, dan ijma para ulama. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 43 yang artinya, dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang ruku. Di sini selanjutnya yaitu syarat zakat. Syarat zakat.
Ya, bisa dilihat di sini yaitu syarat zakat. Di sini ada dua, yaitu syarat zakat yang berhubungan dengan subjek dan syarat zakat yang berhubungan dengan objek. Yang pertama yaitu syarat zakat yang berhubungan dengan subjek. Di sini ada Islam, merdeka, balik, dan berakal. Sedangkan syarat zakat yang berhubungan dengan objek yaitu milik penuh, berkembang, mencapai nisab, lebih dari kebutuhan pokok, bebas dari hutang, berlaku setahun atau haul. Di sini ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan. Apakah sudah jelas? Sudah. Ngantuk, Bu. Adapun rukun zakat di sini yaitu jika tidak ada yang ditanyakan, ini bisa dihapus ya. Ya. Tak itu, tak itu. Saya rokok, saya dulu. Ini terbadan.
Oke, bisa dilihat di sini yaitu yang pertama adalah pelepasan atau pengeluaran hak milik pada sebagai harta yang dikenakan wajib zakat. Yang kedua adalah penyerahan sebagian harta tersebut dari orang yang mempunyai harta kepada orang yang mengurusi zakat atau amil zakat. Dan yang terakhir adalah penyerahan amil kepada orang yang berhak menerima zakat sebagai milik. Di sini ada yang ditanyakan? Tidak. Jelas semuanya ya? Jelas. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya yaitu wakaf. Wakaf di sini berasal dari bahasa Arab yang berarti menahan atau al-had dan mencegah atau al-man'u. Artinya menahan untuk dijual, dihadiahkan atau diwariskan. Sedangkan istilah dari syar'i wakaf adalah ungkapan yang diartikan penahanan harta milik seseorang pada orang lain atau kepada lembaga dengan cara menyerahkan benda yang sifatnya kekal kepada masyarakat untuk diambil manfaatnya. Di sini hukum wakaf adalah sunnah ya, namun bagi pemberi wakaf merupakan amaliyah sunnah yang sangat besar manfaatnya. Mengapa dikatakan amaliyah sunnah yang sangat bermanfaatnya? Karena bagi wakif merupakan sedekah jariyah. Wakaf adalah perbuatan terpuji dan sangat dianjurkan dalam Islam. Selanjutnya yaitu rukun dan syarat wakaf. Memang itu betul ngetan buk larap lalu
Bisa dilihat di sini adalah yang pertama yaitu orang yang berwakaf. Di sini orang yang berwakaf itu memiliki seperti dengan syaratnya tuh ya memiliki penuh harta itu, karena dia memiliki hak penuh dari harta tersebut. Selanjutnya yaitu benda yang diwakafkan. Selanjutnya orang yang menerima manfaat, dan yang terakhir adalah lafaz atau ikrar wakaf. Sebelum kita wakafkan, kita harus mengucapkan lafaz. Bisa dimengerti? Bisa. Oke, yang selanjutnya adalah hikmah dan keutamaan wakaf. Dari sini hikmah dari wakaf dan keutamanya adalah menghilangkan sifat kikir dan tamak dalam diri manusia. Dan yang kedua adalah mendapatkan pahala yang terus mengalir. Dan yang ketiga adalah bermanfaat bagi orang banyak. Yang selanjutnya yaitu harta wakaf dan manfaat wakaf. Ini harta wakaf dan manfaat wakaf ini adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan manfaat jangka panjang. Selain itu, harta wakaf mempunyai nilai ekonomi menurut syariah. Harta benda wakaf terdiri dari dua macam, yaitu benda tidak bergerak dan benda bergerak. Benda yang tidak bergerak wakaf tanah, rumah gitu. Terus yang benda bergerak, mobil dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip pengelolaan wakaf. Seluruh harta benda wakaf harus diterima sebagai sumbangan dari wakif dengan status wakaf sesuai dengan syariah. Wakaf dilakukan tanpa batas waktu. Wakaf itu tidak ada batas waktu. Wakaf mempunyai kebebasan memilih tujuan sebagaimana yang diperkenakan oleh syariah. Jumlah harta wakaf tetap utuh dan hanya keuntungannya saja yang akan dibelanjakan untuk tujuan-tujuan yang telah ditentukan oleh wakif. Selanjutnya yaitu wakif dapat meminta keseluruhan keuntungannya untuk tujuan-tujuan yang telah ditentukan. Oke, sekian itu materi yang dapat kita pelajari. Semoga bermanfaat. Amin. Kita review dulu ya, kita ingat-ingat kembali tadi pelajaran yang sudah yaitu haji. Yang pertama yaitu haji. Haji itu adalah rukun Islam yang kelima. Syarat-syarat haji. Selanjutnya adalah syarat-syarat haji. Coba dibaca, coba. Tadi ingat enggak? Islam, Ya, terus berakal, ya. balik, Terus. ada muhrimnya, Dan yang terakhir yaitu mampu. Sedangkan syarat sah haji Islam, balik,
berakal dan merdeka. Oke. Rukun haji, coba diingat-ingat kembali, coba dilihat catatannya. Rukun haji. Yang pertama adalah ihram, dan yang kedua wukuf, dan yang ketiga Tawaf. yang keempat Sa'i. selanjutnya, Tahallul. dan yang terakhir tertib. Jenis-jenis haji. Jenis-jenis haji ada tiga. Yang pertama yaitu tamattu, yang kedua haji ifrad, yang ketiga haji. Qiron. Apa itu haji tamattu? Haji tamattu yaitu umroh dulu baru haji. Yang selanjutnya yaitu zakat. Hukum zakat di sini adalah Wajib. wajib bagi yang syarat zakat. Apa saja itu? Ada dua. Ya. Syarat zakat yang berhubungan dengan subjek dan syarat zakat yang berhubungan dengan objek. Oke. Dan yang terakhir baru saja kita pelajari yaitu wakaf. Hukum wakaf di sini apa? Sunnah. Syarat dan rukun wakaf. Ada tiga. Berapa? Ada empat. Ayo coba dibaca. Orang yang berwakaf, Terus, benda yang diwakafkan, dan orang yang menerima manfaat. lafaz atau ikrar yang dijadikan wakaf. Oke. Sedangkan hikmah dan keutamaan wakaf apa, ayo? Catatannya coba lagi tadi. Menghilangkan sifat kikir, tamat, Nah, terus, mendapatkan pahala, nah, terus. bermanfaat bagi banyak orang. Oke, cukup sekian ya. Semoga pelajaran apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Amin. Oke. Kita siap-siap berdoa dulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan juga ya. Ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.